Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di RBC Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mengalihkan suatu pecahan. Nah, kakak sudah siapkan beberapa tipe perkalian pecahan. Yang pertama, tipe soal seperti 3/4 dikali 2/3. Yang kedua, tipe soal seperti 1/4 dikali 7. Dan yang ketiga, tipe soal seperti 1/2/5 dikali 1/3. Nah, bagaimana pembahasannya? Oke, silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, kakak berikan langkah-langkahnya dulu ya. Nah, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama yaitu pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Dan langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, mari kita coba kerjakan soal yang pertama, yaitu 3/4 dikali 2/3. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita cek dulu. 3/4 sudah pecahan biasa ya. 2/3 juga sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke kan? Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau mudahnya atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, berarti di sini atasnya kan 3 dan 2 nih. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadinya yaitu 6/12. Oke, kalau udah kita kalikan, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, 6/12 ini masih bisa disederhanakan ya. Oke, untuk menyederhanakan pecahan ada 2 cara nih. Pertama, bisa dengan menentukan FPB nya dulu. Cara yang kedua, dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak sudah buatkan video pembahasannya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, misal nih kita pakai cara yang kedua, bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, ya kan? Oke, kita coba bagi 6/12 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 2 juga bisa. Nah, berarti sama-sama kita bagi 2 nih, ya kan? 6 dibagi 2 dapat 3, 12 dibagi 2 dapat 6. Jadi atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama ya. Oke, sekarang jadi 3/6. 3/6 ini masih bisa dibagi 2 nggak? 6-nya sih bisa, tapi 3-nya kan nggak bisa, ya kan? Nah, kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Nah, berarti kita bagi 3 nih. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 1/2. Nah, 1/2 ini udah bentuk pecahan paling sederhana, karena udah nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Nah, berarti hasilnya yaitu 1/2. Gitu. Dapat dipahami ya? Oke, next kita ke tipe soal yang kedua. 1/4 dikali 7. Nah, ini bentuknya beda kan dengan soal yang tadi? Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 1/4 sudah pecahan biasa. 7 belum kan? Nah, makanya kita ubah dulu 7 ini ke bentuk pecahan biasa. Tapi nggak boleh merubah nilainya. Nilainya harus tetap 7. Caranya gimana, Kak? Caranya kita pikirkan 7 per berapa yang hasilnya tetap 7. 7/1 kan? Karena 7 dibagi 1 hasilnya kan tetap 7 nih. Nilainya nggak berubah, masih tetap 7. Jadi 7 itu bisa diubah menjadi 7/1.
Berarti soal tadi kita ubah jadi 1/4 dikali 7/1. Oke, sudah pecahan biasa semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke tahap yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7 sama dengan 7. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, sudah selesai perkaliannya. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 7/4 ini udah nggak bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Tapi karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka cara menyederhanakannya yaitu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya, Kak? Kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau pembagian porogapit. 7/4 itu sama dengan 7 dibagi 4. Nah, kita cari nih 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. 4 kali 1 kan? Kalau 4 kali 2 hasilnya kan 8 kebanyakan. Maka nggak boleh. Berarti 7 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, hasil yang atas ini kita taruh di depan. Sisanya yang ini nih kita taruh di bagian pembilang. Dan untuk penyebutnya itu tetap sama, yaitu 4. Jadi 7/4 kita sederhanakan menjadi 1/3/4. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami dulu sebelum kita lanjut ke tipe soal yang selanjutnya. Oke, kalau udah kita ke tipe soal yang ketiga, yaitu 1/2/5 dikali 1/3. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama pastikan semuanya udah dalam bentuk pecahan biasa. 1/2/5 itu kan bentuk pecahan campuran, ya kan? Berarti harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 dapat 7. Per penyebutnya yaitu 5. Nah, sekarang udah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. 7/5 dikali 1/3. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 dikali 1 sama dengan 7. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadinya yaitu 7/15. Oke, kalau sudah, kita ke langkah yang terakhir, sederhanakan. Nah, kalau kita cek 7/15 ini itu sudah sederhana, karena udah nggak bisa lagi kita bagi dengan angka yang sama, ya kan? Dan pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebutnya. Juga nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti 7/15 ini udah paling sederhana. Kita nggak perlu sederhanakan lagi. Ya udah, berarti jawabannya 7/15. Oke, ketiga tipe soal tadi sudah kita bahas semua cara penyelesaiannya. Kalian juga bisa menerapkan rumus 3 langkah ini pada tipe soal yang lainnya, seperti perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran dengan desimal, dan yang lainnya. Nah, mari kita review sekali lagi rumus 3 langkah mengerjakan perkalian suatu pecahan. Langkah pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih paham lagi bagaimana cara mengalihkan suatu pecahan. Di sini kakak ada satu latihan soal untuk adik-adik, yaitu 7/20 dikali 2. Nah, coba kalian kerjakan. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.